Seorang mahasiswi kedokteran asal Belanda baru saja menyelesaikan magangnya di Uganda. Tetapi hanya dalam hitungan hari, dia menghilang di tengah safari. Dan hingga 10 tahun kemudian, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sofia Coetzee lahir pada tanggal 2 April 1994 di Amsterdam, Belanda. Dia adalah putri sulung dari 3 bersaudara. Sofia digambarkan oleh orang terdekatnya sebagai seorang gadis yang cerdas, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang lain. Dia bergabung dengan sekolah teater remaja di Amsterdam selama beberapa tahun, menunjukkan kecintaannya pada seni pertunjukan. Tetapi ketika bertambah dewasa, dia memutuskan ingin mengejar karir di bidang kedokteran. Sofia yang berusia 21 tahun adalah seorang mahasiswi kedokteran. Selain melakukan penelitian, dia juga melakukan pekerjaan paruh waktu mulai dari pengiriman pamflet hingga mengasuh anak. Sofia adalah seorang wanita muda yang menyukai petualangan dan dia memiliki keinginan yang mendalam untuk menjelajahi dunia sekaligus membantu orang lain. Sofia menyukai bepergian ke tempat-tempat baru dan melihat budaya baru. Dan dia memutuskan untuk pergi ke Uganda untuk magang selama 8 minggu di rumah sakit Lubaga di kota Kampala. Sofia tiba di Uganda pada bulan Agustus 2015. Dia sangat ingin sekali mengenal Uganda, penduduk lokal, dan juga mendapatkan pengalaman sebagai dokter di sana. Sofia bekerja keras dan karena itu dia dengan cepat menonjol. Rekan kerjanya di rumah sakit memuji dedikasinya, di mana Sofia sigap membantu dalam operasi, membantu saat ada yang melahirkan, atau bahkan membersihkan lantai. Di titik ini, Sofia telah jatuh cinta pada Uganda, pada rakyatnya, pada budayanya, dan pemandangan alam di sana. Dia bahkan sudah belajar sedikit bahasa Uganda. Dan dia melakukan ini untuk bisa memiliki komunikasi yang lebih baik dengan warga lokal. Sofia selama di Uganda biasa berkomunikasi dengan keluarganya setiap hari, berbicara dengan mereka tentang semua yang dia lakukan di sana dan segala yang dia pelajari. Hal ini menunjukkan kebahagiaannya pada kehidupannya selama di Uganda. Anak-anak dari warga lokal sangat mencintainya, seringkali mengikuti Sofia hanya untuk menemaninya. Sofia sangat senang dengan negara ini dan berencana untuk kembali lagi setelah menyelesaikan studinya nanti. Dan dia sudah berpikir untuk bisa tinggal di sana secara permanen. Meskipun tampaknya bagi sebagian orang kehidupan Sofia terlihat sempurna, namun di usianya yang ke-16 tahun, Sofia pernah didiagnosis dengan gangguan bipolar dan ini mempengaruhi kehidupannya. Dan dia melewati beberapa periode bermasalah dan juga intens. Keluarganya dan teman dekatnya memperlakukan Sofia dengan kehati-hatian yang besar. Dan dia menjalani pengobatan dan melalui dukungan orang terdekatnya, Sofia bisa menjalani kehidupan senormal mungkin. Setelah menyelesaikan magangnya di tanggal 22 Oktober 2015, Sofia merasa bahwa dia masih belum siap untuk meninggalkan Uganda. Dia kemudian memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 2 minggu untuk menjelajahi pemandangan alam di negara tersebut. Di tanggal 26 Oktober, dia pergi bersafari bersama 3 turis asing lainnya dan seorang pemandu lokal yang juga adalah seorang pengemudi. Perjalanan rombongan ini cukup panjang, meliputi beberapa tujuan. Awalnya mereka mengunjungi Taman Nasional Kidepon Valley sebelum menuju ke tujuan berikutnya, yaitu Taman Nasional Air Terjun Murchison. Air terjun itu dikenal dengan kehidupan satwa liar yang mengesankan, termasuk singa, gajah, buaya, dan juga kudanil. Di tanggal 28 Oktober, di sekitar tengah hari, kelompok ini menuju ke Gulu dan bermalam di pusat pendidikan siswa.
Pusat pendidikan siswa adalah penginapan murah dengan area umum dan kamar mandi yang terletak sekitar 600 meter dari fasilitas utama. Di sini, Sofia ditempatkan dalam satu kamar dengan satu turis perempuan lainnya. Teman sekamarnya ini mengatakan bahwa Sofia bersikap biasa saja di malam itu. Namun, keesokan paginya di tanggal 29 Oktober, saat teman sekamarnya ini terbangun, dia menyadari kalau tempat tidur di sebelahnya dalam keadaan kosong. Barang-barang pribadi dari Sofia seperti tas, paspor masih ada di dalam kamar, tetapi sepatunya hilang. Teman seperjalanan Sofia dan pemandunya mencoba melakukan pencarian di sekitar penginapan. Namun tak bisa menemukan keberadaan Sofia. Sayangnya pemandu mereka tidak langsung melaporkan hal ini pada polisi. Dia baru membuat laporan sekitar 24 jam kemudian. Saat itu jejak sudah hilang karena hujan dan aktivitas dari warga sekitar. Serangkaian pencarian langsung dilakukan, namun semuanya berjalan lambat, kacau dan penuh dengan kelalaian. Ibu Sofia menerima kabar hilangnya putrinya melalui telepon, dan dia langsung memutuskan untuk terbang ke Uganda. Dan setibanya di sana, dia membentuk tim pencarian mandiri karena merasa pihak berwenang bergerak lambat. Pencarian dilakukan oleh polisi lokal Uganda, keluarga dan sukarelawan dari Belanda, anjing pelacak, dan juga drone. Area pencarian meliputi radius puluhan kilometer dari pusat mahasiswa di Gulu ke arah Taman Nasional. Hasilnya tidak ditemukan satupun petunjuk, seolah-olah Sofia menghilang tanpa jejak. Dari investigasi resmi ditemukan banyak kejanggalan dalam kasus ini. Ternyata pemandu yang digunakan oleh Sofia tidak bersertifikat dan dia tidak memiliki izin resmi untuk membawa turis. Dia di hari itu juga salah mengambil rute di mana harusnya mereka menginap di tempat yang lebih aman, tetapi malah menginap di tempat penginapan yang murah, terpencil dan tanpa pengawasan. Sofia juga diketahui dalam kondisi yang lemah, tetapi pemandu tidak pernah menghubungi fasilitas medis. Dalam pemeriksaan dokumen, pihak pengadilan sempat menerima dokumen palsu seperti itinerary yang diubah oleh pemandu untuk melindungi dirinya. Dan masih banyak inkonsistensi pernyataan dari pemandu itu. Sebuah petunjuk pertama didapatkan, yaitu botol air plastik berisi sampah milik dari Sofia yang ditemukan sekitar 5 meter jauhnya dari tepi utara Sungai Nil. Penemuan tersebut menimbulkan lebih banyak pertanyaan seperti mengapa botol itu berada di sana. Sungai Nil adalah sebuah area yang berbahaya terutama di malam hari, di mana daerah itu penuh dengan satwa liar seperti buaya, kuda Nil, dan predator lainnya. Pada awalnya, otoritas Uganda cenderung pada teori bahwa Sofia diserang oleh beberapa satwa liar. Tetapi teori ini tidak bertahan lama. Pada tanggal 30 Oktober, sekitar 40 jam setelah hilangnya Sofia, polisi menemukan lebih banyak barang miliknya menyebar sekitar 50 meter jaraknya dari lokasi penemuan botol. Di antara barang itu adalah celana panjang, sepatu bot yang anehnya sangat bersih, kacamata hitam, uang kertas 1000 shilling yang robek, dan tas souvenir kosong milik dari Sofia yang dia beli di Kampala. Dan yang paling aneh adalah sepasang celana dalam berwarna hitam yang ditemukan terbentang dan diikat di cabang pohon setinggi 4 meter. Pertanyaannya, bagaimana barang-barang itu bisa tersebar di area yang sangat luas? Anehnya, tidak ditemukan adanya darah dan tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat itu. Tidak ada jejak dari Sofia meskipun barang-barangnya ditemukan. Yang lebih aneh lagi, penjaga setempat mengatakan bahwa dia tidak melihat barang-barang itu di sana ketika pencarian awal. Barang-barang ini ditemukan hanya 40 jam setelah hilangnya Sofia, yang menimbulkan kecurigaan tentang kemungkinan sengaja ditempatkan di sana setelahnya
untuk mementaskan suatu adegan. Thomas Coyne, seorang instruktur bertahan hidup dan pelatih ekspedisi alam liar, menganalisis bukti dan menyimpulkan bahwa celana tersebut tampaknya telah sengaja dipotong dengan pisau dan disobek menjadi potongan-potongan daripada rusak oleh hewan. Juga tidak adanya darah atau jaringan manusia memperkuat gagasan bahwa teori serangan dari satwa liar itu tidak masuk akal. Thomas menyatakan tidak ada satwa yang akan meninggalkan pakaian di atas pohon atau akan menyebarkan barang-barang dengan teratur. Akibat pernyataan ini, pihak berwenang Uganda dengan cepat mengklasifikasikan hilangnya Sofia sebagai kecelakaan. Namun, kurangnya bukti menceritakan kisah yang berbeda. Ketika penyelidikan berlanjut, perhatian beralih ke kesehatan mental dari Sofia, di mana dia diketahui pernah didiagnosis dengan gangguan bipolar di usianya yang ke-16 tahun. Dan dia mengalami episode bermasalah yang bisa membuatnya impulsif dan berlebihan. Menurut temannya, di sekitar tanggal 26 Oktober, Sofia mulai menunjukkan perilaku yang abnormal. Dia mulai kurang tidur, berbicara terus-menerus, dan terlibat dalam perilaku yang beresiko, seperti begadang dan merusak perabotan. Perilakunya menyebabkan ketegangan dalam kelompok. Merasa khawatir, teman-temannya ini mempertimbangkan untuk menghubungi ibu Sofia, tetapi mereka memutuskan untuk tidak melakukannya atas permintaan dari Sofia sendiri. Beberapa orang berspekulasi bahwa keadaannya mungkin telah membuatnya rentan dan membuatnya percaya pada orang yang salah atau dia pergi sendirian. Menurut keluarganya, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Sofia diketahui tidak memiliki niat untuk menyerah pada kehidupannya. Media di Uganda meliput cerita ini secara singkat dengan narasi serangan dari hewan dan kasusnya kemudian ditutup. Sedangkan media di Belanda meliput kasus ini dengan lebih intens, menimbulkan beberapa spekulasi dan kemungkinan apa yang bisa terjadi pada Sofia. Tanpa menyerah, Ibu Sofia tetap teguh. Dia kembali ke Uganda lebih dari 20 kali melakukan penyelidikannya sendiri. Dalam laporan resmi di tahun 2019, dia menemukan petunjuk yang penting. Seorang pensiunan perwira dari Otoritas Marga Satwa Uganda memberikan kesaksian yang penting. Petugas yang diidentifikasi sebagai Stephen Nyadru mengaku telah melihat Sofia berinteraksi dengan petugas lain di malam hari kepergiannya. Namun, petugas yang lain itu membantah adanya kontak dengan Sofia dan dia juga tidak pernah ditanyai oleh pihak berwenang. Ibu dari Sofia juga menemukan adanya sekitar 400 orang rekrutan dari Otoritas Marga Satwa Uganda yang sedang berlatih di sebuah kamp hanya 2 km jauhnya dari penginapan Sofia pada malam dia menghilang. Informasi ini awalnya tidak dirilis, meningkatkan pertanyaan tentang apakah alibi dari orang-orang itu telah diverifikasi sebagaimana mestinya. Semua barang-barang dari Sofia yang ditemukan berserakan dikirim ke Belanda untuk dianalisis DNA-nya. Tes tersebut mengkonfirmasi adanya DNA milik dari Sofia yang menunjukkan bahwa celana dalam hitam itu memang benar milik Sofia. Tetapi juga mengkonfirmasi keberadaan dari DNA lain, yaitu DNA milik dari seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Dan penemuan ini menimbulkan adanya hipotesis keterlibatan manusia, mungkin penculikan atau kejahatan. Penemuan bukti ini mengerucut ke sebuah kemungkinan adanya upaya untuk menutup-nutupi sesuatu, melindungi seseorang, atau untuk menghindari kritik terhadap keamanan lokasi. Selama bertahun-tahun, beberapa teori telah muncul. Narasi serangan hewan telah dibantah, juga ada kemungkinan tenggelam atau tersesat. Namun tidak adanya jejak kaki atau jenazah membuat hal itu tidak mungkin terjadi.
Pihak berwenang juga mempertimbangkan kemungkinan Sofia menyerah pada hidupnya sendiri karena gangguan bipolarnya. Namun pihak keluarga dengan tegas membantah hal ini, menyatakan Sofia mencintai hidupnya dan tidak pernah mencoba melakukan hal yang nekat seperti itu. Teori lainnya adalah perdagangan manusia atau penculikan. Dan ini adalah teori yang paling masuk akal karena didukung oleh bukti DNA seorang pria tak dikenal di barang Sofia yang berserakan. Namun, tidak ditemukan adanya tanda-tanda perkelahian atau darah di dekat barang-barang itu ditemukan. Juga tidak ada jejak ban kendaraan dan jejak kaki Sofia maupun orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin lebih dari satu orang yang terlibat dalam hilangnya Sofia. Tidak adanya jejak kaki menunjukkan bahwa orang itu mempunyai pengetahuan yang baik tentang menutupi jejak. Mengingat ada sekitar 400 orang petugas otoritas satwa liar Uganda yang sedang berlatih di perkemahan berdekatan dengan pusat pendidikan siswa. Namun, tanpa bukti yang konkret, hal ini tidak berarti apa-apa. Keluarga Sofia, khususnya ibunya, tidak kenal lelah dan terus melakukan pencarian. Dia juga melakukan penggalangan dana, perekrutan detektif swasta, dan menekan pihak berwenang untuk membuka kembali kasus ini. Pada tahun 2019, Kejaksaan Negeri Uganda memerintahkan penyelidikan baru. Namun kemajuan terhenti karena adanya krisis kesehatan global dan juga pemilihan presiden di tahun 2021. Ibu Sofia tetap bersikeras untuk dilakukan perbandingan DNA dengan petugas kedua yang terlihat bersama dengan Sofia di malam hari sebelum dia menghilang. Update terbaru mengenai kasus ini terjadi di bulan Juni 2025, di mana dilakukan persidangan terhadap Michael Kijambu. Michael adalah pemandu turis yang membawa Sofia dan temannya bersafari. Namun Michael ternyata tidak memiliki lisensi yang sah sebagai pemandu wisata, sesuatu yang menurut pihak berwenang mungkin telah memberikan kontribusi terhadap hilangnya Sofia. Selama persidangan, Stephen Nyadru menyatakan bahwa Sofia telah melanggar peraturan dari pusat pendidikan siswa di mana dia terlihat memukul panel dan mencoba membakar rumput. Dan hal ini mengindikasikan adanya episode bipolar. Stephen mengklaim dia telah menyuruh Michael untuk membawa Sofia ke rumah sakit dan membatalkan perjalanan. Tetapi Michael mengabaikannya dan Sofia menghilang. Ibu Sofia telah 2 kali memberikan kesaksiannya di pengadilan pada tanggal 7 Juli 2025, di mana dia secara terbuka meluruskan stigma yang muncul di media bahwa putrinya digambarkan tidak sehat secara mental, padahal kondisi bipolarnya bukan dalam keadaan berat dan tidak pernah mengganggu prestasi akademis maupun profesionalnya. Sidang akan dilanjutkan pada 5 Agustus 2025 dengan pemeriksaan lanjutan terhadap bukti dan dokumentasi perjalanan. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Menurut kalian, apakah Sofia benar-benar korban dari serangan satwa liar seperti yang dikatakan oleh pihak berwenang Uganda atau menjadi korban dari suatu kejahatan? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.